Iya, kalau di album-album Ungu, ST12 gitu kan jadi arranger. Yes. Itu yang di Indonesia ya. Indonesia. Jadi pernah juga arranger lagu-lagunya Ungu dan ST12. Berarti lo waktu acara ulang tahun stasiun itu lo tunggal sendiri? Nggak, jadi konduktor. Oh iya, sorry konduktor ya, lo jadi konduktor terus di situ lalu kenal sama dia main klarinet di orkestra tersebut. Dia akhirnya terus gue ajak teman band gue yang lama waktu yang zaman dulu sebelum berangkat ke Amerika. Itu di labelnya Prancis ya? Di Prancis Musia Records, di Jepang Gohang Records, di Indonesia Sony Music. Oh, gue pikir hanya jadi di beberapa negara ya? Ya, sempat nominasi AMI Award juga di sana diundang festival. Terus di review itu kan dari Italia kan beredar ke Amerika ke mana-mana. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, kembali lagi bersama saya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya Tia bisa bertemu lagi dengan sahabat semua yang ada di rumah, yang ada di kantor. Jangan lupa selalu saksikan kami ada di Talk to Me. Oke sahabat Tia Perez, hari ini saya kedatangan seorang tamu. Dia adalah komposer, juga gitaris, keyboardis, pokoknya semua diborong oleh tamu saya yang hari ini yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Iwan Hasan. Halo Iwan, apa kabar? Baik. Sehat baik, ya? Baik. Alhamdulillah. Tadi nyasar nggak kesini? Nyasar nggak datang ke sini? Enggak sih, kan di rutinnya, tapi emang jauh ya, emang banget. Jauh banget ya. Emang Iwan tinggal di mana? Jakarta Selatan. Selatan juga kan, sama-sama selatan. Di sini kan selatan juga studionya. Ya, tapi selatan yang jauh. Oh, selatan yang jauh. Tetep ya, sahabat Tia Perez sudah dipancing-pancing rumahnya di mana, nggak dikasih tahu juga. Baiklah, Iwan ini tamu saya yang sangat luar biasa karena semua hampir diborong oleh Iwan ya. Komposer juga, arranger juga, vokalis juga, gitaris juga, dan keyboardis juga. Mungkin kalau ada drum juga bisa dimainkan oleh Iwan ya. Luar biasa. Jadi sahabat Tia Perez kayaknya dia nggak perlu orang lain deh untuk bikin lagu, sendiri pun jadi, ya kan? Oke baiklah, saya akan bertanya-tanya sedikit nih pengalaman Iwan pada saat penerimaan 3 buah piala penghargaan Emmy Award. Nah itu ceritanya gimana sih sampai dapat penghargaan? Iya, kan itu kan waktu yang tahun 2004 ya, itu yang pertama ya. Itu karena saya punya grup band. Diskus. Itu kan rilis album, udah pernah dirilis di Italia, terus udah gitu yang kedua itu di Jepang, Prancis, sama di Indonesia. Nah, yang dapat itu untuk yang tahun 2004 itu adalah untuk album keduanya band Diskus itu yang saya bentuk dan saya pimpin. Itu dapat AMI Award. Kalau yang tahun 2015 itu untuk saya sendiri sebagai artis tunggal. Oh, luar biasa. Jadi dalam kategori progresif ya. Progresif ya. Terus yang nominasi satu lagi tahun 2018. Iya, itu lagu spiritual Nasrani Kristen. Itu nominasi masuk sampai ke babak final tapi nggak masuk. Jadi sampai di nominasi aja. Oh gitu. Itu berkolaborasi juga sama Amelia Ong. Oke. Nah, bicara tentang band Diskus ini, band Diskus ini alirannya apa agar sahabat Tia Perez tahu gitu loh. Ya, kita progressive rock yang ada elemen jazz, klasik sama musik tradisi Indonesia ya.
Tapi jadi koridornya progressive rock, tapi ada elemen itu semua digabung. Jadi terus kita memang pertama banget kita beredar di Italia justru musiknya. Luar biasa ya. Nah, pada tahun 1991 ya, Iwan mendapatkan award sebagai mahasiswa musik terbaik angkatan. Iya. Nah, itu apa tuh? Penghargaan apa itu namanya? Iya, penghargaan itu. Apa? Outstanding Music. Iya. Di sana dinamainnya apa? Itu namanya. Outstanding Music itu ya. Student Award ya itu. Nah, kok bisa sih dapat begitu? Memang pada saat itu Iwan mendalami musik atau kursus saya di sana? Itu kan kuliah musik, jurusan musik. Jadi ya mungkin karena para profesor menganggap saya punya prestasi, gitu ya. Jadi saya dikasih award. Saya juga nggak tahu, itu kan penilaian para profesor musik. Saya dianggap berprestasi. Kalau ditanya kenapa ya, saya nggak tahu ya, mungkin. Ya kan saya di situ kan aktif sekali, perform di jazz ensemble, terus mungkin nilai-nilai saya dapat nilai musiknya dapat tinggi gitu ya. Mungkin. Jadi diberikan lah ya award itu. Ya mungkin begitu, mungkin. Iya, dianggap saya berprestasi dalam bidang musik dibanding yang lain. Mungkin begitu ya, saya juga nggak tahu persisnya. Tapi saya terima award dong dengan senang hati. Nah, sangat dong. Itu kan prestasi yang sangat membanggakan sekali ya kan, di luar lagi ya kan. Maksudnya di luar Indonesia gitu kan ya. Oke, nah Iwan, yang saya tahu ini Iwan sudah merilis lah lagu itu, album itu sebanyak 30 album ya, yang beredar di label baik di Indonesia, terus di mana lagi? Iya, sebenarnya bukan saya merilis, saya terlibat entah sebagai produser, sebagai artis, sebagai bintang tamu, ada yang begitu, ada yang sebagai artis tunggal kayak yang di Amerika itu, yang sebagai saya sendiri, tapi saya kan pemain alat musik harp gitar tuh, kombinasi harpa sama gitar, ada sekitar 21. Waktu itu di Amerika ada label harp gitar music, mereka bikin album kompilasi harp gitar pertama di dunia, dirilis di sana. Isinya isinya harp gitar semua, alat musik gabungan harpa dan gitar itu. Ada 13 orang ya, masing-masing membawakan karyanya secara sendiri, harp gitar tunggal. Itu 13 itu satu orang Prancis, satu orang Indonesia, yang 11 lagi orang Amerika. Oke, keren banget. Tahun berapa tuh ya? 2005 ya? 2005 atau 2006 saya lupa. Oh, udah lama banget ya berarti ya. Oke. Berarti di total diskografi Iwan ini ada 30 album kan ya? Berarti memang bukan sepenuhnya Iwan yang ada di situ. Artinya Iwan bisa jadi artis juga, produser juga. Ya kan? Sebagai artis tamu juga mungkin di dalam 30 album tersebut. Iya, seperti di satu grup Celtic folk Amerika, saya jadi artis tamu, main harpa gitar gitu. Keren banget sih. Gue kapan ya, Wan? Kalau di album Ungu ST12 gitu kan jadi arranger. Yes. Itu yang di Indonesia ya. Jadi pernah juga arranger lagu-lagunya Ungu dan ST12. Kalau di luar negeri either musik jadi tamu, harus satu kali doang jadi tamunya, atau grup musiknya grup diskus itu, atau musik solo gue sendiri. Ini gue apa saya ngomongin? Bebas. Mau gue, mau lu, mau saya, bebas. Pokoknya di Talk to Me ini bebas, asal jangan bicara tentang politik dan sara. Oke. Jadi gini, Wan, tadi kan gue udah sedikit baca tentang ini ya, profil Iwan juga, megang juga di album-albumnya Ungu, albumnya ST12. Nah ini kan Ungu dan ST12 ini kan genre yang berbeda ya. Nah itu ada kesulitannya nggak sih? Enggak. Bisa kan kalau enggak lu? Pertama prinsipnya gini.
kita gue nggak mengkotak-kotakan musik. Artinya semua musik itu harus bisa dinikmati. Oke. Nggak, bukan semua lagu, tapi artinya pada saat kita menggarap lagu pop, kita harus bisa menguasai ya. bisa menjiwai lagu pop tersebut. Oke. Gitu artinya. Jadi kan dalam hal ini kan kayak Ungu itu kebanyakan saya mengaransemen musik orkestra di belakangnya ya. Iya. Jadi gue harus bisa menjiwai lagu itu. Kalau udah bisa menjiwai lagunya ya udah bisa aja. Keren ya. Jadi memang Iwan ini nih profesional banget dalam aransemen juga. Dia sudah paham ya kalau jenis lagu yang dibawakan oleh Ungu tuh tipenya pop yang gimana gitu. Nah kalau ST12 yang rada-rada kemelayuan yang aku dengerin ya lagu si ST12 ini. Jadi bisa membedakan. Apalagi kalau nanti duet dengan yang artis Indonesia yang jazz ya. Seperti Andin yang pernah juga ya. Itu kan ribet. Kalau aku pribadi ya memang tidak begitu paham. Sebenarnya semua musik tuh kalau kita open minded, semua musik ya sama. Bukan sama, tapi ya musik adalah musik. Iya, tapi kan beda kayak jazz ke dangdut aja udah beda tuh. Kalau orang yang memang tidak paham. Iya, ada orang yang maksudnya gini, kalau misal, tapi gue belum pernah sih untuk dangdut ya. Kan gimana nih jelasinnya ya? Kalau jazz soalnya gue juga sekolah jazz waktu di Amerika klasik. Tapi dari klasik itu, kalau untuk bikin aransemen musik orkestra segala macam, itu kan kita dapat ilmunya di situ. Iya. Jadi bisa diaplikasikan kemana aja. Tapi tergantung. Nggak semua orang terbuka pada semua jenis musik. Betul. Ya, kalau gue nggak mau jadi orang yang fanatik. Ya. Betul. Walaupun misalnya dikenalnya utama sebagai musisi progressive rock. Tapi maksudnya ada orang yang dia musik progressive rock, dia ngangguk anti banget ke dangdut itu, gitu iya, ya. anti ke apapun gitu loh. Kalau pop katanya cemen gitu. Tapi kalau gue enggak, karena ya itulah, kita nggak bisa menganggap ini. Karena lo benar-benar menikmati bahwa musik itu adalah jiwa lu sih ya. Jadi apapun. Dan itu filosofinya memang ya musik aja gitu maksudnya. Makanya antara lain dalam progressive rock gue juga nggak masukin di situ unsur jazz, ada kadang-kadang unsur gamelan, bahkan unsur pop dan unsur klasik gitu. Ya karena ya semua itu sah-sah aja gitu loh maksudnya. Gue setuju banget. Nah, gue mau tanya nih, kapan sih lo bisa bergabung dengan grup diskusi itu? Itu bukan bergabung, mendirikan. Iya, gitu. Oh ya sorry, mendirikan maksud gue, kan lo yang mendirikannya. Iya, waktu tahun 1995 gue waktu itu jadi konduktor orkestra di acara ulang tahun SCTV yang kelima. Keren. Ya, terus di orkestra itu salah satunya ada pemain klarinet yang jago, namanya Anto Prabu. Situlah kita kenalan. Oke. Terus dari situ, gue ajak dia membentuk band. Dia mau. Berarti lo waktu acara ulang tahun stasiun itu, lo tunggal sendiri? Nggak, jadi konduktor. Oh iya, sorry konduktor ya, lo jadi konduktor. Terus di situ lalu kenal sama. Iya, dia main klarinet di orkestra tersebut. Dia akhirnya terus gue ajak teman band gue yang lama waktu yang zaman dulu sebelum berangkat ke Amerika. Bentuklah sama Fadil sama Terry, Fadil Indra yang sampai sekarang masih di grup itu, sama Terry Manoputi yang sebelum rekaman dia udah keluar, tapi setelah itu adiknya jadi penyanyi kita, penyanyi yang ceweknya ya. Gitu ceritanya. Jadi awalnya begitu. Keren lah. Nah, berawal dari situ terbentuklah si Diskus itu. Iya, yang ngasih nama Diskus sebetulnya almarhum Anto itu udah meninggal. Dia yang ngasih nama. Jadi kan pertama pendirinya saya, ya sebetulnya gue yang mendirikan, gue ngajak dia, bisa dibilang kita berdua lah. Terus gue ngajak Fadil sama. Kenapa namanya Diskus? Kan bisa aja apa gitu. Ya, dia seneng ikan diskus. Gitu.
gitu awalnya. Tapi kita semua setuju ya udah Oh jadilah. gitu awalnya. Gue bilang lucu juga, unik juga namanya Diskus gitu ya. Orang tulisannya sahabat Tia Feres, Diskus itu tulisannya DISCUS ya, bukannya Diskus Kak. Pakai K ya, pakai C. Jadi Diskus gitu. Tapi Diskus ini banyak membawakan lagu-lagu jazz ya. Nggak lagu kita sendiri. Iya, maksudnya ininya. Jadi waktu album pertama kita lebih jadi gini ceritanya, sebetulnya pengennya bikin album yang dominan jazz, tapi kadang-kadang bisa merepet ke rock, ke rock dikit-dikit, blues ke juga gitu ya. Blues enggak. Berarti rock, jadi jazz rock itulah ya. Progressive jazz lah bisa dibilang okay. ya. Tapi ada jazz popnya, ada album pertama, tapi ternyata jadi di situ ada 2 lagu yang unsur progressive rock dan etniknya cukup kental. Terus kan album itu beredar di Italia sebelum beredar di sini. Nah, di Italia itu dipasarkannya sebagai musik progressive rock. Nah, tiba-tiba kita diundang main di festival musik progressive rock di Amerika. Itu. Jadi ceritanya begitu. Keren amat ya. Ya, terus sama tuh ya lu di Jadi Amerika. pada waktu itu di sini kita dianggap grup jazz, di luar kita dianggap progressive rock gitu. Emang musik kita agak mix gitu loh maksudnya. Ya, nah, terus di sini kita juga ya sempat nominasi AMI Award juga di sana diundang festival. Terus di review itu kan dari Italia kan beredar ke Amerika ke mana-mana di review. Di waktu itu kan masih belum ada banyak internet ya. Ada sih internet tapi kan maksudnya ya website ada, tapi juga masih banyak majalah-majalah independen gitu kan di negara-negara itu macam-macam. Ditulis reviewnya bagus-bagus, akhirnya diundang di Amerika, diundang ke Meksiko, di Amerika 3 kota dan sebagainya. Jadi akhirnya dengan di luarnya itu masuk di lingkungan progresif, kita jadi memprogresifkan diri gitu loh, karena ya seperti itu. Karena diminta istilahnya bawain lagu-lagu seperti itu, jadi akhirnya udah akhirnya ya udahlah kita ini aja gitu ya. Ke situ akhirnya gitu. Baik. Nah, tapi bukannya progresif tetap mengandung jazz, mengandung itu semua seperti semula, cuman presentasinya beratan ke gitulah. Jadi album kedua dengan album pertama agak beda aliran ya. 100% beda enggak, tapi beratnya ke rocknya gitu, beratnya ke jazznya. Berarti yang awal album pertama itu ya jazz ya? Iya, sebetulnya progresif jazz lah, maksudnya nggak rock banget. Terus yang album kedua itu baru lebih rock ya, dan lebih avant-garde juga gitu, lebih. Bisa nggak lo nyanyiin lagu yang itunya, yang rock album kedua? Dikit aja, biar sahabat Tia Feres tahu. Nanti akhirnya dia penasaran, dikulik-kulik cari itu lo deh, album lo. Dikit aja. Bisa ingat nggak? Ingat. Harus lah ingat. Cannon bombs demolished all that's there. The marching troops arise of fear in the heart. Once the soldiers come, it's time to hide. Watch out now, beware your dearly faith. Time's disturbed now, but I have to hide. Wouldn't like it, but somehow I'm sure it's right. Come on, Obis, to the hiding place. Do it might not suit you, it will save your day. Yes, keren. Berarti lu setiap menciptakan setiap menciptakan lagu itu memang berbahasa bule ya, bahasa Inggris gitu. Adakah lagu lu yang berbahasa Indonesia? Ada yang lagu rohani Kristen itu, lagu itu lagu Indonesia. Ya, itu liriknya dari kitab suci Alkitab. Lo langsung terjemah, maksudnya? Enggak, itu bahasa Indonesia aja, kitab suci orang Kristen. Oke. Alkitab. Sama dia doa itu ya artinya ya, maksudnya ya kan, lagu dan sambil mengajak orang untuk berdoa juga sih. Bagus. Sebenarnya jiwaku memuliakan Tuhan. Ada band. Itu tahun berapa itu? 2017 atau 18 ya? Enggak, itu single. Single. Tapi ya sama di kompilasi lagu apa dengan artis lain yang Song of Joy. Ya, album kompilasi musik rohani Kristen.
Tapi ya liriknya bukan saya, liriknya dari kitab suci. Iya, Tapi ngambil bahasa liriknya dari Indonesia, kita. iya. Lo mungkin ininya aja ya, notnya ya. Iya, notnya seluruhnya, tapi liriknya itu. Oh iya, di band gue yang Atmosfera juga yang ya, di sini pop rock lah gitu, ada brother ya. Tapi yang bikin lirik Indonesia orang lain gitu. Gue pernah juga sih bikin lagu-lagu gereja yang liriknya bahasa Indonesia. Tapi waktu itu ya dinyanyiin di gereja, di komunitas Kristen. Tapi ya ada beberapa lagu-lagu yang sampai sekarang belum dibikin album tapi udah suka dinyanyiin itu bahasa Indonesia. Okay. Tapi kebanyakan lagu-lagu bahasa Indonesia itu lagu-lagu rohani ya. Iya, kebanyakan maksud gue. Nah, kalau untuk yang bahasa Indonesia ini yang benar-benar lagu pop rock atau pop rock progresif itu belum pernah ada ya. Iya, ada tapi yang bikin lirik orang lain. Oh, berarti lo cuma aransemennya aja? Bukan aransemen, bikin notnya juga? Ada, sayang banget. Harusnya lo bikin juga tuh, jadi kan pure lagu lo tuh. Tapi kalau bagusan orang lain, lebih baik gue serahin ke orang lain. Ya gitu. Lo nggak mau coba sih, kalau coba pasti lebih bagus lo. Enggak, karena gue ngajak orang lain karena gue tahu orang lain tuh lebih bagus dari gue. Oh gitu. Oke lah. Nah, kita flashback ini. Mungkin ada sih 1-2 itu udah lupa. Karena lo kebanyakan lagu sih ya. Jadi lupa deh lagu sendiri. Oke, kita flashback ke zaman masih balita ya. Masih balita. Nah, ini pada umur 6 tahun nih udah mulai belajar piano. Berarti berawal musik itu di piano ya sebenarnya. Iya. Bukannya gitar. Karena kan mulai belajar itu pada usia 6 tahun tuh Iwan tuh belajar piano. Itu di mana? Di tempat kursus atau memang mama papa? Guru datang. Oh, guru datang. Tapi dari kecil tuh udah suka musik gitu loh. Keluarga juga suka musik atau ya, cuma jadi aja? waktu masih kecil dulu gue sama abang-abang gue kan jaraknya jauh tuh. Lebih dari 10 tahun. Gila jauh banget. Ya, jadi masih kecil mereka udah mahir deh tuh ya. Udah ya waktu itu. Terus waktu itu mereka suka ngeband gitu. Yang satu malah pernah main di TV. Tapi itu zaman dulu lah, zaman tahun. Sebutin dong namanya, kali aja ada temennya tuh. Oh itu temen gue tuh. Kakaknya. Syafi'i. Terus tapi dari kecil udah sering denger tuh di rumah mereka ngeband sama temen-temennya. Jadi akhirnya ya les piano. Berapa lama les piano? Lupa berapa lama. Kurang lebih kan 6 tahun kan masih TK atau SD gitu lah ya. Tapi gue bandel suka bolos. Suka gangguin tuh guru. Kelihatan ya. Iya, tapi waktu itu gurunya perempuan lagi? Enggak, laki. Terus ya karena waktu itu kan pakai buku piano ini kan, lama-lama piano tuh agak di ini, tapi sampai berapa waktu dia iseng mulai main lagunya agak nggak susahnya amat, tapi bukan beginner lah, bukan ini dia udah sampai yang lagu ya waktu itu ada kan mungkin kalau tahu ada komponis klasik namanya Wolfgang Amadeus Mozart tuh ada lagu yang buat belajar gitu yang gampang. Terus dia main yang itu, padahal gue belum sampai ke situ. Tapi inget gitu, dia main langsung inget. Begitu dia pulang, gue mainin nggak pakai baca, hafal. Jadi gara-gara denger dia main dan mungkin suka kali lagunya gitu kali. Jadi cepet juga ya nangkepnya. Ya mungkin itu udah naluri musik ya mungkin ya, soal itu udah diciptakan Tuhan mungkin. Jadi ya akhirnya jadi gitu, sangat suka musik gitu. Luar biasa. Itu sampai lo SMP, SMA masih piano masih lo tekunin atau udah udah gue bosan gue mau yang ya gue berhenti kursus tapi masih main terus, main sendiri aja, sendiri terus akhirnya belajar gitar, belajar cello, mulai bikin band, mulai itu SMP terus, tuh bikin band atau SMA? SD mulai. SD lo udah bikin band? Iya, jadi salah satu anggota band gue diskusi ini dia dari SD. Gila, hebat ya bisa. Fadil, lama loh. Lindra. Sampai sekarang.
Hebat, luar biasa. Jarang-jarang tuh yang dari SD sampai tua begini kan, sampai usia kita segini bisa terus berteman. Tapi kan susah. Kita bukan hanya di band itu ya, tapi di luar dari itu kalau gue lebih ke ranging terus ke jazz, intinya lebih ke jazz lah. Kalau dia lebih ke metal. Tapi kan di progressive kita ada jazznya, ada metalnya gitu. Nah, tahun 84 itu lo tuh bersama dengan grup apa Ular Laut lah apa mengadakan ini ya, pegelaran rock gamelan ya? Ada satu ya basically tunggu, pegelaran rock dengan gamelan. Iya. Itu gimana tuh ya? Ya gitu aja. Ya kita pada waktu itu kita bikin waktu itu grup si Serpent itu grup rocknya suka manggung-manggung di mana-mana, tapi kita ada bawain lagu sendiri dicampur bawain lagu-lagu rock barat gitu loh maksudnya. Kalau zaman itu kan masih kayak gitu, tapi ada satu lagu kita pakai alat-alat musik tradisional gitu. Pada waktu itu temanya ini Mahabharata, cerita tentang itu. Nah, ini siapa yang bikin tema Mahabharata? Kalau itu Fadil. Oh, Fadil itu siapa? Ya temen yang satu band, sekarang di Diskus, tapi dari dia pegang apaan dia? Jadi pada waktu itu dia main drum, terus tapi di Diskus dia jadi main keyboard. Gila, jauh banget drum ke keyboard. Luar biasa. Tapi dari dulu dia juga emang dia jago ya berarti ya, alat-alat lain juga sama keyboard. Gue juga waktu itu di si Serpent itu di lagu lain dia main drum, gue main gitar, keyboard, vokal. Tapi begitu lagu itu dia main keyboard, gue main drum di panggung. Sebegitu sih. Sekarang tapi enaknya begitu ya, kalau musisi tuh yang bisa hampir semua alat musik begitu. Ini dia bisa bertukar-tukaran begitu. Cuma yang nonton jadi bingung. Gila, dia bukan pemain bass gitu kan. Oh jadi gitar, atau gitar masih mending deh, bass ke gitar masih inilah ya. Tapi dari bass kok dia main ini sih drum kan, agak-agak lucu juga gitu ya. Oke. Mahabharata lucu juga. Lu ada nggak sih videonya waktu lu acara itu? Ya dulu ada, cuman udah hilang. Ya sayang banget tuh, harusnya simpen tuh. Masih SMA waktu itu. Simpen kan ya buat memori. Temen lain yang anggota band juga belum lama ini. Lu masih punya tuh? Enggak. Waduh, nggak tahu kemana. Nah, tahun 95 ini lu sempat memimpin vokal grup SMA apa tuh? Tirta Marta BPK ya? Iya. Yang memimpin vokal grup lu? Atau siapa? Ya? Lu sebenarnya mau jadi apaan sih? Gue bingung deh sama lu, mau vokalis atau apa, atau jadi apa? Semua jadi babat lu semua, terus teman-teman kita termasuk gue, vokalis lu jangan babat deh. Ntar gue gak bisa jadi apa-apa nih. Oke, gimana bisa sampai memimpin vokal grup gitu loh? Apa ditunjuk teman-teman atau guru menunjuk lo, Iwan, lo mimpin deh ini grup vokal grup, atau gimana? Coba ceritain. Ceritanya, jadi waktu gue masuk SMA itu, di situ kan gue masuk angkatan kedua, belum ada yang lulus. Angkatan pertama itu kelas 2 kan, gue kelas 1. Terus di situ pertama kali ada yang band sekolah, karena tadi musik di situ nggak ada band, nggak ada apa, nggak terlalu ada ini. Terus gue dianggap di situ nyambung paling bisa kali ya. Iya, kayak gitu begitu. Pertama ada band sekolah gitu ya. Terus begitu gue kelas 2 ke SMA, di situ ada guru musik baru. Ya, guru musik baru itu karena gue ada band dan sebagainya, gue akhirnya waktu bergantian OSIS jadi seksi kesenian. Oh gitu. Lo masih di OSIS waktu itu? Enggak? Oh iya. OSIS. Lo aktif sih ya. Di kesenian itu aja, kesenian. Jadi gitu kesenian. Terus guru musik ini bilang, dia ngajak, ini kita harus sekolahnya harus ikut kompetisi ini se-Jabodetabek vokal grup. Waktu itu diselenggarakan Bakom PKB. Itu ada berapa sih? 50 sekian SMA yang ikut di situ. Lomba. Iya. Terus dia minta gue pokoknya atur lah gitu ya. Akhirnya
di situ ikut perlombaan band deh ya. bukan band, vokal Jadi group. vokal grup ya, sorry. Vokal group dulu. Tapi kan lo masuk juga punya band kan Iya pada itu saat juga. itu. Iya ada band itu dan ada band sekolah juga. Oke. Jadi ada banyak aktivitas musiknya. Apa sih lo semuanya diikutin? Ya, habis enggak. Terus udah gitu. Terus. Ya. Jadi di lomba vokal grup itu harus syaratnya bawain satu Lagu sendiri. bukan ya gimana lupa, satu lagu daerah, satu lagu nasional, tapi udah ada bukunya ada liriknya segala, kan kita tinggal gimana arrangement kita yang beda kan. Nah satu lagu musikalisasi puisi, jadi puisi Khairul Anwar, kita harus bikin lagu masing-masing. Itu mantap juga tuh ininya tuh ya, maksudnya zaman sekarang perlombaan kayak gitu. Jadi dia harus bikin lagu dari musik apa dari puisi. Ya, tapi puisi kan nggak ada lagunya. Jadi harus menciptakan lagu kan secara ini ya. Jadi syairnya itu lah puisinya itu. Iya. Agak ribet sih ya. Iya. Tapi akhirnya kita dapat juara 2 se-Jabodetabek dari 50 itu, dan sekolah bangga sekali karena tuh nggak sekolah baru, nggak pernah ada prestasi apa dapat itu kan. Terus di tahun yang sama juga ikut lomba band, festival band di situ. Oh iya itu juara 1 festival band. Ya, nah waktu itu nggak diminta bawain, tapi justru di situ gue ciptakan lagu sendiri, itu bahasa Indonesia. Nah ini berarti lo SMA udah pernah nyiptain lagu bahasa Indonesia, judulnya ingat gak lo? Itu Derita Sang Penembus itu. Nah itu di festival band gue bikin liriknya lirik Rohani lagi, tapi musiknya progressive rock. Jadi lagunya dibikin lagu Rohani dibikin progressive rock. Iya, tapi lagu sendiri, total ciptaan sendiri gitu. Jadi itu juara 1 dapet. Terus seluruh bandnya dapat ini, gue dapat gitaris terbaik, drummernya dapat drummer terbaik, ya segala macam lah. Pokoknya grup itu pokoknya juara 1 ya, itu kira-kira. Jadi Wan, jadi lu pada tahun 98 sampai 91 itu lu pernah belajar musik di luar sana ya, di Amerika? Iya. Ya. Ya, terus apa ya, ini kemauan lu sendiri atau orang tua lu udah belajar musik aja ke sana? Kemauan sendiri. Oh, pas pulang itu dong langsung. Ya, waktu itu sih di sekolah ya disuruh belajar sekolah yang lain, bukan sekolah musik, tapi akhirnya ngambil dua jurusan sekaligus. Dan itu kalau di sana boleh, di satu kampus ada jurusan musik, ada jurusan ekonomi, boleh ngambil dua-duanya sekaligus. Jadi ya akhirnya begitu. Nah, kembali lagi ke diskus band ya. Itu tahun 96 lalu dianggap sebagai pelopor musik progresif Indonesia. Iya, itu karena terus belajar di Italia, terus konser-konser keluar segala macam itu. Pada waktu itu belum ada progresif lagu rock progresif atau jazz. Ya enggak, lagu kita sendiri. Ya kan seperti gue udah cerita tadi, kita di sini dianggap musik jazz, di sana dianggap dari di Italia sama di Indonesia beredar. Nah di situ harus terjadi seperti itu. Ya terus akhirnya pada waktu itu karena kita yang pertama untuk diundang-undang keluar ke festival musik progresif ya, jadi dianggap begitu, dan kita rilis di Italia itu. Gitu. Jadi pada waktu itu, nah setelah itu di sini mulai waktu itu ada orang namanya Andi Julias, dia itu produser, dulu dia drummer dan komposernya band Makara, tapi akhirnya dia udah jadi produser setelah pada zaman itu. Dia akhirnya karena kita sebetulnya, dia mendirikan komunitas progresif waktu itu namanya Indonesia Progressive Society. Di situ komunitas musik progresif rock lah di Indonesia gitu, penggemar maupun band. Jadi akhirnya yang album kedua dia yang rilis di Indonesia, sementara kita juga rilis di Jepang sama di Prancis. Tapi di Indonesia si Andi Julias almarhum ini juga. Tapi Andi Julias ini juga kiprahnya sama, dia juga banyak main di musik pop sebelumnya gitu. Jadi dia udah produser yang cukup dikenal di dunia musik Indonesia. Tapi dia sendiri juga penggemar itu, dia mulai mendirikan komunitas progresif rock dan label. Dia bekerja sama dengan Sony Music. Jadi Indonesian
bikin label sub-label PRS waktu itu bersama Pak Yan Juhana di Sony Music. Itu khusus mengedarkan musik progressive rock Indonesia. Album pertama yang dirilis mereka adalah album Diskus kedua. Tapi setelah itu juga ada sekitar 3 atau 4 atau 5 grup musik progresif baru yang nongol karena itu. Jadi makanya yang tadi bilang dianggap pelopor tadi ya bisa karena itu sebetulnya. Jadi akhirnya. Jadi lo banyak dikenal di luar negeri itu, si Diskus ini ya itu tadi ya rock progresif itu ya. Kalau jazznya malah dikenalnya di Indonesia. Tapi kan sebenarnya makanya itu kan mengkotak-kotakan jadi aja. Kayak ini lo jadi mempunyai dua badan. Karena musik gue sebetulnya agak di tengah-tengah itu gitu. Jadi lo bisa ke kiri bisa ke kanan sebenarnya ya. Dan belajar komposisi klasik akhirnya untuk aransemen gitu bisa kemana-mana juga sebetulnya. Nah, tahun 2004 ini kan Diskus merilis lagu album yang apa sih judulnya Tutlik ya. Itu di labelnya Prancis ya. Di Prancis Musia Records, di Jepang Gohang Records, di Indonesia Sony Music. Oh, gue pikir hanya jadi di beberapa negara ya, Prancis, Jepang, Indonesia. 3 negara. Indonesia ya itu yang label PRS namanya Progressive Rock Sony itu kolaborasi Sony Music Indonesia sama Indonesian Progressive Society itu tadi. Oke, itu bisa didengerin lagu lo di mana? Di Spotify ada. Di Spotify ya. Yang di Spotify baru cuma ada itu. Kalau lagu album pertama kan nggak pernah masuk Spotify. Jadi yang masuk Spotify belakangan itu baru tahun. Album keberapa? Album kedua. Album kedua yang masuk ya. Iya. Berarti. Oke, jadi sahabat Tia Veres. Tapi masuknya kan juga baru tahun berapa? 2011 atau apa kan? Waktu itu kayak belum ada Spotify lah itu 2003 itu kan belum ada. Belum ada. Berarti lo masuknya kan di tahun 2011 ini ya, lagu yang album kedua berarti ya? Iya, tapi kan rilisnya 2003. Nggak tahu kapan persisnya, mungkin 2019 kali mereka masukin ke Spotify gitu ya. 2011 ya. Judulnya apa nih biar nanti lebih dari judul albumnya Tutlik. Tutlik ya. Di situ ada dan tadi. Ya, oke. Sahabat Tia Veres, kalau mau kepoin lagunya Iwan Hasan ini ada di Spotify ya. Mungkin di Juk juga ada, di Reso. Kalau biasanya kalau udah masuk ke Spotify. Kalau di Spotify sebetulnya ada lagu kolaborasi lain lagi yang judulnya Indonesia Mahardika. Terus ada lagu Heavenly Earth Dance itu yang solo harp gitar di label Amerika tuh dari tahun 2000 berapa tuh 2005 kalau nggak salah itu ada di Spotify juga. Terus yang lagu rohani itu ada kalau yang Diskus baru yang itu, tapi nanti akan gue masukin juga ke Spotify nantinya. Gitu ya. Keren. Yang lo solo ada nggak? Ada yang apa judulnya? Ya itu yang Indonesia Mahardika sama yang enggak, yang nyanyi lo apa orang lain? Orang lain, tapi itu seluruhnya musiknya gue yang lo garap semua tapi nama artisnya gue. Oh gitu? Bisa gitu sih, tapi nyanyi orang lain gitu? Ada Kinan Nasution, ada Kak, kalau sahabat Tia Veres ini mau dengerin lagu lu nih yang solo nih Iwan Hasan, cari aja di Iwan Hasan gitu ya. Itu udah pasti ada di Spotify atau gimana? Iya, ada di Spotify. Tapi cuma ada 3 di situ ya. Yang Iwan Hasan yang Amelia Ong, terus yang sendiri di Amerika yang solo harp gitar, terus sama yang Indonesia Mardika itu. Indonesia Mardika tuh lagu tahun 70-an, tapi waktu itu ada orang yang minta gue bikin versi gue sendiri, tapi nama artisnya nama gue. Oh, jadi lo aransemen ulang ya? Iya, di situ yang nyanyi penyanyi yang nyanyi di lagu aslinya juga Kenan Nasution, pasti semua orang tahu. Terus Marcel penyanyi di situ. Sama bintang tamunya keyboard Indra Lesmana main keyboard, terus ini Rick Wakeman pemain keyboardnya Yes, orang Inggris, band bule juga main di situ. Wah, keren. Nah, terus lu pernah dapat Emmy Samsung Award itu tahun berapa? 2004 pernah, 2015 pernah. Oh, 2 kali lu dapat? Iya, 2 kali. Luar biasa. Ya, itu lagu. Tapi ada 3 pialanya karena yang satu dua sebagai 2 gila ya, harusnya lo foto tuh itu. Ya, ada fotonya. Lo nanti kirim ke gue dong foto. Kan mungkin lo simpen ya, yang kalau lo simpen kan? Ada foto dong, nanti kirim ke aku ya. Sahabat Tia Veres pasti mau lihat kan piala-piala penghargaan dari Iwan Hasan. Bisa kita tunjukin nanti gitu.
Ingetin lewat Jerry terlupa bagi gue. Soalnya mesti cari mesti nyari dulu. Apa lagi terus? Oke, di tahun 2005 ini terus lu juga pernah ada di majalah Rolling Stone versi Indonesia. Itu apa namanya, album pertama lu ya, diskus yang berjudul apa itu? First. Itu dikategorikan sebagai salah satu album jazz. Iya. Waktu itu yang nulis almarhum wartawan di Sapri. Tapi 2005 tahun berapa ya? Pokoknya pernah ya. Mungkin 2005. Masih ingat gak lagunya? Dan masih bisa nggak orang lain mendengarkan di digital platform itu? Sekarang ini udah nggak ada yang jualan, dan waktu itu belum ada. Dulu berbentuk kaset atau gimana sih? Di Italia berbentuk CD, di Indonesia berbentuk kaset. Terus belum ada. Itu kan rilisnya tahun 99 yang iya. itu. Sekarang kan bisa ya di ya, tapi udah habis, nggak ada yang jual lagi. Tapi nah ini bulan depan mau dirilis ulang di Jepang. Masih bisa masuk di digital platform ya. Enggak, mereka CD-nya rilisnya fisik doang di CD gitu. Sayang banget. Enggak, tapi gue bisa masukin di digital. Oh iya. Nanti akan gue masukin, tapi ya sekarang belum. Oke. Nah, tunggu ya sahabat Tiaveres. Nanti kalau sudah ada digital platformnya, lagu Iwan Hasan didengerin ya. Kalau suka dikasih like ya. Pokoknya didengerin. Tapi belum sekarang ya. Iya, tapi kalau yang album Lotless udah ada di. Oh, udah ada ya? Nah, dikepoin deh, cari aja Iwan Hasan. Enggak, cari aja Iwan Hasan. Jadi apa? Kalau itu. Oh, Diskus. Judulnya sebutin. Albumnya Totlik gitu. Totlik ya. Dikepoin mulai sekarang. Nanti setelah selesai nonton Talk to Me, langsung kepoin apa namanya, lagu-lagunya Iwan Hasan ada di digital platform ya. Oke. Wan, waduh, ini kalau gue tanyain semuanya nih banyak banget nih prestasi-prestasi lo ya. Jadi mungkin nggak semua bisa aku tanyakan karena memang dari judulnya aja udah bisa komposer, arranger, vokalis juga ya, terus gitaris, keyboardis, dan susah kalau kita mau nanyain nggak cukup 40 menit, nggak cukup, bisa sebulan bisa kali ya kalau lo jabarin satu-satu. Oke, aduh nggak terasa nih kita sudah sampai 40 menit bincang-bincang dengan Iwan, tapi kita coba mau tanya Iwan juga nih ya, untuk yang sekarang ini apa yang sedang dikerjakan? Kemarin baru selesai mixing sama mastering buat rilis album Diskus di Jepang. Oh, udah tetap Diskus ya? Rilis. Ya itu tiba-tiba label Jepang minta dirilis di situ. Jadi udah. Enak bener ya, lu kok bisa kenal sih label-label di luar negeri itu? Karena waktu yang 2000 album kedua itu juga rilis di Jepang. Iya. Gitu loh. Oh, jadi udah kenal dong berarti sama pada tahun 2011 tiba-tiba itu sempat menjadi number one sales di Amazon Jepang. Oh, tahu kan Amazon toko CD online yang besar. Iya. Sempat jadi nomor 1. Nah, enggak, maksud gue gini, pertanyaan gue. Awal mula lu kok bisa kenal di sana gitu loh. Apa namanya? Itu gue terus terang nggak tahu, karena waktu album kedua itu kan dibiayain sama teman gue yang main bass. Kalau Diskus tuh udah tiga Diskus formasi asli udah 3 orang meninggal sekarang. Oh ya Allah. Dia waktu itu ngedanain. Terus kayaknya itu juga dari Indonesia Progressive Society yang di US itu, karena terus terang gue nggak tahu awalnya bagaimana, tapi tiba-tiba mereka udah berhubungan sama orang Jepang, gitu loh. Tiba-tiba dia minta aja tuh orang terus, Jepang ya. Tiba-tiba ada label Jepang, tahu-tahu kita brand dari sana gitu loh. Waktu itu. Dan banyak yang pada waktu itu karena yang executive producer itu teman gue yang basis almarhum, gue nggak terlalu terlibat gitu loh. Maksudnya nggak terlalu terlibat dalam arti urusan bisnisnya, ya urusan gimana labelin, gimana kenal orang Jepang itu urusan dia lah. Gue pokoknya konsentrasi, gue pimpinan musik. Lu urusan distribusi segala macam urusan lu gitu loh, istilahnya gitu. Tapi kan di situ akhirnya sempat masuk ke nomor 1 itu. Oh ya, di YouTube juga ada band Jepang cover lagu kita. Oh, keren. Iya. Wah, terus dia itu dong ya. Tapi aransemennya dirubah semua banget. Enggak, itu plak-plak gitu. Musiknya tuh rumit ya. Tapi
dikulik satu persatu sampai mainnya bener semua loh. Keren. Gila. detail Tapi banget ya. mereka kayaknya orang Jepang tuh sebenarnya jenius ya. Sebenarnya bisa ngulik terus akhirnya ya gitulah. Di YouTube lu ada nggak sih? Lo bikin nggak sih Iya, waktu? banyak. Ada ya? Di Jepang di Nggak, Jerman yang ada. lo main, entah lo main Iya. gitar ada ya? Ada. Ntar kita lihat ya, sahabat Tia Veres ternyata di YouTube ada. Jadi apa nama YouTube-nya? Channelnya sih Iwan Hasan ya. Iwan Hasan. atau Iwan Kok lu Hasan? nggak ini sih, nggak percaya diri gitu, nggak pede kalau namanya Iwan Hasan? Bener nggak di YouTube? Oh iya bener, tapi gue lupa nama channelnya Iwan Hasan Musik atau Iwan Hasan Talk, lupa. Oh gitu. Jadi coba aja dulu ya Iwan Hasan Channel. Kalau nggak ada cari-cari aja nih tampangnya. Ingat Tapi kan ada tampangnya? juga yang bukan di situ, kayak gue berapa kali main di TV, main halapus harus. Kalau nggak masukin di channel lo, jadi channel Jadi orang channelnya lain. itu apa? Channel ada yang BTV, ada yang Global TV channelnya Oke. itu, terus di mana lagi di channel lain. Di channel luar negeri juga ada, kalau yang gue manggung di luar negeri pakai Diskus di festival Zapan Jadi di YouTube orang lain lah ya. Ada yang di banyak. gue juga ada, YouTube gue ada yang kolaborasi gue sama Andin segala macam itu. Ada. Nama grupnya Chamber Jazz, Hmm. tapi itu ada gue, ada Andin, terus ada itu nggak pakai drum grupnya, terus ada band pop gue Ada yang berarti namanya. bawain lagu Diskus ya. Kalau yang di situ bawain lagu jazz standar, Oh, jazz terus standar. ada juga lagu Diskus, ada juga lagu. Sarani yang pernah bawain nggak lagu? Hah? Sarani. Enggak. Rani. Dia kan jazz juga kan? Iya, tapi nggak pernah. Oh, pernah kolaborasi sama dia waktu itu justru ngerjain musiknya albumnya grup rock Getah. Oh. Dia jadi vokalis tamu, gue jadi arranger. Tamu juga. Oh, lo arranger tetap Iya, di situ. Di situ di grup satu lagu di grupnya. Lagu siapa? Lagunya si Geta itu. Lagunya Getah. Judulnya apa ya? Duh, lupa judulnya. Zamannya vokalisnya Odi, terus Iya, Odi. ya itu Syarani aja satu lagu, terus gue bikin aransemen orkestra di lagu itu. Itu pernah sama pernah Syarani ya. di situ. Oke, lagu Indonesia dong berarti ya. Ya iya Indonesia lah. Makanya Ya lagu gue juga Kali biarpun sih bahasa Inggris juga. kali kita Indonesia. diciptain lagu kayak lu juga, lagu bule, lagu bahasa Inggris kan bisa Bahasa aja. Inggris kan lagu tetap Indonesia lah. Iya Lagu sih. di Indonesia. Oke. Nah, terakhir nih untuk Iwan. Oh sorry, di grup diskusi itu ada lagu yang liriknya refnya bahasa Inggris, liriknya Indonesia. Iya, ada yang begitu. Ada. Tapi kan sekarang banyak lagu gitu, Raisa segala Iya sih. juga refnya Inggris. Campur, liriknya- kadang campur tuh emang bahasanya kan. Iya. Ya kayak lagu Ahmad Dhani juga. Sumpah I love you itu udah Iya, Inggris, iya. ya kan? I need you, nah kan ada bahasa Inggris juga. Kayak gitu. Oke, terakhir Iwan, apa nih harapan Iwan untuk kedepannya? Ya, harapan apa ya? Mungkin tentang diskus, bagaimana harapan Iwan? Ya harapannya sih simpel aja sih, supaya bisa bermusik terus udah gitu aja. Oke, itu harapan Iwan Soalnya ya. Nah, ya mau gimana lagi, kita mengharapkan yang terlalu muluk-muluk juga. Kalau nggak tercapai kan stres sedih. betul. Jadi sahabat Everest, Iwan ini berharap masih terus eksis di musiknya gitu ya. Dan pesan-pesan untuk sahabat Everest. Waduh, apa ya? Ya tentang bermusik deh. Nomor musik. Boleh. Ya, belajar musik itu sebetulnya seumur hidup kita belajar. Jangan merasa jago, karena selalu ada tingkatan lebih tinggi. Gue juga sampai sekarang masih merasa gue harus belajar. Jadi nggak ada belajar itu seumur hidup, nggak ada batasnya. Iya. Dalam musik maupun dalam hal-hal lain dalam hidup. Iya. Jadi sekarang tepatnya ada yang harus gue pelajari dari musik. Yang gue kurang bisa gimana ya, pelajari. Gitu. Belajar itu nggak ada berhenti-berhentinya. Ya, gitu aja. Baik, sahabat Everest, pesan dan kesan dari Iwan dalam bermusik itu kita jangan pernah berhenti di sini merasa sudah gue udah jago. Ya, tapi teruslah belajar sampai kita nyawa kita masih bisa melakukan ada di dunia ini. Jangan lupa terus belajar, karena dengan belajar kita akan terus menambah wawasan kita ya. Oke. Baiklah sahabat Everest, tidak terasa waktu yang akan memisahkan kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan Talk to Me. Siapa lagi?
hostnya dengan Tia Veres dan tamu-tamu yang mungkin akan menghibur, membuat Anda tertawa, menangis, yang akan menceritakan tentang pribadinya, hobinya, dan masih banyak lagi. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to